Akibat puncak musim kemarau, suhu di Muaro Jambi mencapai 34 derajat Celcius. Dampak El Nino puluhan hektar sawah petani desa Teriti terancam gagal panen. 8,9% jalan nasional Provinsi Jambi rusak. BPJN akan lakukan perbaikan secara bertahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini untuk edisi Senin 18 September 2023. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Hazir Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, suhu udara di Muaro Jambi mencapai 34 derajat Celcius. Suhu tinggi ini diprediksi akan terus terjadi seiring dengan kondisi Kabupaten Muaro Jambi yang berada pada puncak musim kemarau. Kabupaten Muaro Jambi tengah dihadapkan dengan suhu panas. Rata-rata suhu perharinya mencapai 32 hingga 34 derajat Celcius. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami Widestuti mengatakan, faktor peningkatan suhu diiringi dengan kondisi wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang berada pada puncak musim kemarau. Kondisi suhu normal di Muaro Jambi berkisaran 29 sampai 31 derajat Celcius. Di tengah suhu panas, masyarakat diimbau agar tidak sembarangan membuang puntung api karena berdampak terhadap karhutla. Di puncak musim kemarau ini dipantau di Kabupaten Muaro Jambi, suhu maksimum sudah terpantau hingga 34 derajat Celcius. Sehingga kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Hingga pertengahan September 2023, 43 titik panas terpantau melalui satelit Terra Aqua. Dari jumlah itu, 11 titik panas diantaranya terpantau pada September 2023. Puluhan titik panas yang terpantau itu masih kategori sedang dengan tingkat kepercayaan 30 hingga 79%. Titik panas yang terpantau itu merupakan suatu area yang memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya. Asam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, petani tomat di Desa Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, terpaksa harus mengangkut air dari sumur untuk mengairi lahan pertanian. Meski sudah disiram dengan air, namun tanaman tomat banyak yang mati. Musim kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Kerinci membuat lahan pertanian milik petani mulai mengering. Beberapa jenis tanaman seperti tomat terancam mati karena tidak adanya pasokan air. Sementara untuk mempertahankan tanaman agar tetap hidup, para petani tomat di Desa Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, terpaksa harus mengangkut air dari sumur yang berjarak sangat jauh dan mengisi kolam penampungan air yang ada di perkebunan. Hal itu terus dilakukan 2 kali sehari selama 3 bulan, hingga musim panen selesai. Salah seorang petani, Faizal Hadi, mengatakan, meski sudah disiram dengan air, namun tanaman tomat banyak yang mati. Sebenarnya 2 kali sehari di musim kemarau ini. Iya. Ini kalau tidak disiram, ini pengaruh tidak dengan tanaman kita? Ya, pengaruh lah. Karena dia tidak akan tumbuh gitu kan, mati dan layu. Ada tidak ditemukan bibit yang mati selama sudah ditanam? Kadang 10 satu bedeng itu 10 batang mati, 12 batang, tidak sampai separuh. Petani berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi kepada para petani di tengah kondisi kemarau yang sedang berlangsung, agar para petani tidak mengalami kerugian. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, saudara, puluhan hektar tanaman padi sawah di Desa Teriti, Kecamatan Subai, Kabupaten Tebo dilanda kekeringan. Padi yang baru disemai itu terancam gagal tanam. Kemarau panjang yang terjadi pada tahun ini membuat 20 hektar tanaman padi sawah di Desa Teriti, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo dilanda kekeringan. Kekeringan itu membuat permukaan tanah retak, bahkan sebagian tanaman padi petani yang baru berumur sekitar 1 bulan lebih mulai menguning. Agar tanaman padi tumbuh dengan baik saat musim kemarau, sebagian petani membuat pompa air untuk mengaliri air ke area persawahan. Salah seorang petani, Edi Azwar, mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan air di area persawahan,
Para petani terpaksa mengambil air di kanal perusahaan yang berjarak sekitar 100 meter lebih. Kalau di musim kemarau ini Pak, sama sekali itu keringan. Jadi kekeringan itu kami juga memerlukan misalnya untuk membantu biar padi bercepat pertumbuhannya supaya segar kan. Jadi tanah pecah-pecah. Sekarang Pecah-pecah tanah itu. Jadi itu dengan adanya mesin itu kan kami bisa untuk menyiram. Untuk mengantisipasi kekeringan saat musim kemarau, pemerintah Desa Triti berencana akan mengajukan bantuan alat untuk menormalisasi kanal yang mengalami pendangkalan. Tak hanya itu, pemerintah Desa Triti juga akan membuka kembali lahan sawah petani yang telah lama vakum. Mesin air, gabang gitu yang kekurangan. Jadi masyarakat nih makanya sampai sekarang tanahnya udah pecah-pecah udah saking keringnya kan. Jadi masyarakat untuk ngambil air itu mesinnya nggak ada. Jadi makanya tadi ada masyarakat, beberapa masyarakat dia punya inisiatif sendiri, punya usaha sendiri, dia cari akal sendiri, ngakali mesin kan. Mesin yang ada tidak tercukupi. Warga yang sawahnya jauh dari sumber mata air hanya dapat pasrah dan berharap segera turun hujan. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mencarikan solusi agar kekeringan di areal persawahan dapat segera diatasi. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Sawah tak ada hujan di Desa Pudak Kumpe Ulu telah memasuki musim panen. Meski panen, namun mengeringnya sawah membuat para petani hanya panen 1 kali dalam 1 tahun. Petani padi di Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi pada tahun ini hanya panen 1 kali dalam 1 tahun. Musim kemarau panjang akibat El Nino menyebabkan tanah persawahan retak karena hampir 1 bulan persawahan tidak lagi dialiri air. Salah seorang petani padi Bawono mengatakan pada tahun sebelumnya petani di Desa Pudak dapat panen 2 kali dalam 1 tahun karena persawahan masih digenangi air. Agar dapat panen 2-3 kali dalam 1 tahun, petani berharap ada pembangunan embung sebagai solusi pengairan di persawahan. Bisa lah keluar ini 6-7 ton ini, selebar ini. Berapa lebar ini Pak? Ini mungkin hampir 2 hektar lah. 2 hektar. Hampir 7 ton Pak ya? Hampir 7 Meningkat Pak ya di tahun sebelumnya? Alhamdulillah ini selama ini memang tidak pernah berhasil, baru ini ada hasil. Kering ini biasanya airnya kan mau 1,5 meter. Bahkan gitu. Yang ujung sana mau 1 meter airnya dalamnya. Jadi dia bisa tanam. Kalau ini kan pas kebetulan kering dia memang, jadi ada agak lumayan lah. Para petani bersyukur musim panen di tengah kemarau membawa berkah bagi para petani padi di Desa Pudak. Meski kemarau, namun hasil panen padi petani meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun ini, petani mendapatkan hasil panen hingga 7 ton gabah untuk luasan persawahan 2 hektar. Sementara pada tahun sebelumnya, petani hanya mampu mendapatkan 4 hingga 5 ton gabah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, antisipasi kebakaran hutan dan lahan, Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi kerahkan teknologi modifikasi cuaca. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, tim gabungan masih berupaya memodifikasi hujan buatan di Provinsi Jambi. Modifikasi ini dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Teknologi modifikasi cuaca atau TMC masih menjadi salah satu solusi tim Satgas Karhutla dalam menanggulangi kebakaran lahan saat musim kemarau. Modifikasi cuaca ini dilakukan untuk memudahkan petugas dalam membasahi lahan gambut dengan membuat hujan buatan. Dengan menggunakan garam NaCl, tim Satgas menaburkan garam ke sejumlah titik awan. Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Brigjen TNI Supriyono mengatakan, dengan memanfaatkan modifikasi cuaca, diharapkan akan ada potensi hujan di Provinsi Jambi. Modifikasi cuaca ini salah satu cara agar kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi tidak meluas hingga berdampak kabut asap seperti yang terjadi pada tahun 2015 dan 2019. Untuk keterpaduan semua pihak, diantaranya juga ada dari PMO, BNPB, kemudian juga BMKG. BMKG setiap hari update pada kami tentang prediksi harian, prediksi mingguan, bulanan selalu ada.
dan kami jadikan bahan untuk membuat suatu analisis. Alhamdulillah selama ini ada selalu kita dapatkan, dan penggunaan teknik modifikasi cuaca memang kita hari ini tidak mendapatkan alokasi, yang dapat adalah Sumatera Selatan, tapi biasanya kalau TMC dilakukan kita kebagian hujan. Menurut data BMKG pertanggal 18 September 2023, sejumlah wilayah di Provinsi Jambi berpotensi turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Potensi hujan meliputi wilayah Kabupaten Merangin, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan di Kabupaten Bungo. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris minta BNPB segera melakukan teknik modifikasi cuaca atau TMC untuk mendatangkan hujan buatan. Upaya itu dilakukan sebagai langkah penanganan dampak dari musim kemarau di Provinsi Jambi. Tidak terjadinya hujan dalam beberapa waktu ke depan berdampak terhadap meningkatnya potensi kekeringan dan kasus karhutla di Provinsi Jambi. Menyikapi persoalan itu, Gubernur Al-Haris mendorong BNPB kembali menggulirkan TMC di Provinsi Jambi. Permohonan bantuan TMC dilakukan sebagai langkah penanganan dampak musim kemarau di Provinsi Jambi. Al-Haris mengatakan mengupayakan pelaksanaan program hujan buatan akan terus dilakukan pemerintah Provinsi Jambi karena ketidakmampuan daerah dalam menyelenggarakan TMC. Selain dapat meminimalisir kasus karhutla, menghadirkan hujan buatan juga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kabut asap di Provinsi Jambi. Kita tetap melihat bahwa karena tidak ada hujan, saya tetap meminta supaya BNPB lakukan waterbombing tadi, hujan buatan. TMC, Pak? Ya, teknologi modifikasi cuaca TMC. Nah ini kita harapkan nanti, karena berapa titiknya kita khawatir ada karhutla. Nah kita khawatir nanti momen begini, di samping air juga sudah mulai mengering, kemudian cuaca semakin gelap. Nah kita berharap tidak ada. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi, hingga pertengahan September 2023 jumlah luas karhutla mencapai 526,77 hektar. Dari jumlah itu, 471,94 hektar terjadi di lahan mineral, dan 54,83 hektar sisanya terjadi di lahan gambut. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, minta pemerintah Provinsi Jambi segera mengintervensi dampak karhutla dan kekeringan. Penanganan musim kemarau secara tepat dapat menjadi strategi pengendalian kekeringan dan karhutla di tengah fenomena El Nino. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, minta pemerintah Provinsi Jambi segera melakukan langkah intervensi dampak buruk kekeringan dan karhutla. Intervensi itu dapat dilakukan dengan menggunakan anggaran belanja tidak terduga BTT. Penanganan musim kemarau secara cepat dapat menjadi strategi pengendalian kekeringan dan karhutla di tengah fenomena El Nino. Penanganan kabut asap dampak karhutla harus segera dilakukan untuk mengurangi meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan atas (ISPA). Intervensi pemerintah yang dilakukan menggunakan anggaran BTT dapat mengurangi biaya yang lebih besar dalam penanggulangan berbagai persoalan musim kemarau. Edi Purwanto menambahkan, BTT dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan korporasi. Salah satu intervensi anggaran. BTT bisa kita dorong untuk kedaruratan. Jangan sampai nanti menimbulkan ISPA. ISPA kalau udah banyak tentu kos kita akan lebih besar untuk menangani ISPA itu. Pertama pencegahan, bagaimana mengedukasi rakyat supaya tidak membakar lahan. Bukan hanya rakyat biasa, korporasi juga sama. Harapan saya negara harus betul-betul tegas kepada korporasi ketika ada yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. TMC kan nasional bukan sini. TMC itu biasa dari BNPB, bukan daerah. Edi Purwanto mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker jika kualitas udara masih dalam kondisi yang tidak baik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Meski telah diguyur hujan, namun potensi karhutla masih dapat terjadi. Tim Satgas Karhutla Tanjung Jabung Barat terus mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Meski dalam beberapa hari ini terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Potensi karhutla terindikasi masih dapat terjadi di Kabupaten Tanjabar, karena ada beberapa wilayah yang memiliki kontur tanah gambut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Zulfikri mengatakan,
Pihaknya saat ini masih terus melakukan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Pencegahan dini harus terus dilakukan, salah satunya dengan menyiagakan fasilitas pendukung dalam pemadaman dan sumber daya manusia. Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika bahwa cuaca untuk kondisi sampai dengan bulan September ini masih dalam tataran musim kemarau. Jadi kita menghimbau masyarakat untuk kiranya untuk membuka lahan dengan cara tanpa membakar. Kita selalu melaksanakan sosialisasi baik itu ke masyarakat desa seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Meski dalam beberapa hari ini terjadi hujan, namun potensi karhutlah harus tetap diwaspadai. Panas ekstrim yang juga terjadi pada akhir-akhir ini membuat lahan gambut maupun belukar mengering dan rentan terbakar. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dalam segmen Advertorial. Ya, di antaranya saudara sambut Hari Perhubungan Nasional ke-52 BPBD kelas 2 Jambi gelar Pekan Keselamatan Jalan tahun 2023. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Advertorial. Saudara, Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Jambi membuka pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan Provinsi Jambi tahun 2023. Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 23 September 2023 ini sebagai salah satu upaya dalam membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Menyambut Hari Perhubungan Nasional ke-52, Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Jambi resmi membuka pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan Provinsi Jambi tahun 2023. Kepala BPTD kelas 2 Jambi, Eko Indrayanto mengatakan, penyelenggaraan PKJ yang dilaksanakan pada 18 hingga 23 September ini dilakukan untuk membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pada tahun 2023, BPTD memilih Kabupaten Muaro Jambi menjadi lokasi utama Pekan Keselamatan Jalan di Provinsi Jambi, setelah dalam 2 tahun terakhir dilaksanakan di Kota Jambi. Eko Indrayanto menjelaskan, PKJ tahun ini akan diselenggarakan dalam berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari kegiatan sosialisasi digital, lomba, hingga sosialisasi keselamatan yang dilakukan hingga ke seluruh kabupaten kota. Generasi muda menjadi target utama dalam pelaksanaan PKJ, karena untuk mendorong pemahaman dini tentang berlalu lintas yang baik dalam mengkampanyekan keselamatan. Pekan Keselamatan Jalan tahun 2023 diharapkan akan berdampak pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang berlalu lintas dalam upaya menekan angka kecelakaan. Sebagainya, dan yang terakhir akan ditutup di Muaro Jambi untuk proses Pekan Keselamatan Jalan ini. Diharapkan dapat mewujudkan dan meningkatkan keselamatan, dan kami sasarannya adalah kepada khususnya para kaum muda pelajar yang saat ini memang kita ketahui bahwa anak-anak sekolah itu kan perlu kita berikan edukasi yang lebih dini sehingga mereka akan tahu bahwa keselamatan itu penting untuk dirinya, dan juga untuk kita semua semoga kita dapat menekan angka keselamatan ini bisa menurun. Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan Provinsi Jambi tahun 2023 resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman di lapangan kantor Gubernur Jambi yang ditandai dengan penekanan tombol sirine. Rediarta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bupati Bungo Masuri mengikuti rakor pengendalian inflasi bersama Mendagri secara virtual. Masuri bersama TPID Bungo terus mengawasi kenaikan harga beras dan ketersediaan pangan di pasar tradisional. Bupati Bungo Masuri beserta tim pengendalian inflasi daerah mengikuti rakor pengendalian inflasi secara virtual. Bupati Bungo Masuri mengatakan, dampak El Nino dan situasi global berdampak terhadap pasokan pangan. Kenaikan pasokan bahan pangan saat ini harus segera diatasi. Harga beras menjadi pembahasan dalam rakor inflasi yang digelar secara rutin itu. Menyikapi kenaikan harga pangan, TPID Bungo terus melakukan pengawasan harga dan ketersediaan sembako di setiap pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bungo. TPID harus turun langsung untuk mengecek ketersediaan beras di bulog dan distributor, untuk memastikan ketersediaan beras di pasar tradisional. Pasokan dan pengawasan harga pangan perlu dilakukan secara bersama,
antara pemerintah dengan perum bulog serta distributor untuk melaporkan kondisi harga pangan. Pagi hari ini kita hadir bersama-sama dalam rangka kegiatan rutin biasa, rakor inflasi dengan Kemendagri dan kementerian. Alhamdulillah di Kabupaten Bungo, khusus Kabupaten Bungo, kita di bulan Agustus kita termasuk inflasi terendah di Indonesia. Inflasi year on year-nya kita 1,9. Dan ini perlu kita pertahankan. Langkah-langkah yang kita lakukan adalah tetap pertama melakukan operasi pasar, kedua pemantauan harga, kemudian yang ketiga kita lakukan pengecekan stok-stok barang di gudang-gudang. Dari hasil rakor itu, Pemkab Bungo bersama Perum Bulog melakukan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023. Selain itu, TPID Kabupaten Bungo terus melakukan upaya penanganan laju inflasi dengan melakukan sidak ke pasar. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPK masih terkendala dalam penetapan tersangka pemberian dana gratifikasi pengesahan RAPBD Jambi 2016-2017. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih banyak sikat Jambi hari ini. Saudara, kondisi jalan nasional di Provinsi Jambi belum sepenuhnya mantap atau mulus. Masih ada sekitar 8,9% atau 117 km jalan rusak yang tersebar di beberapa kabupaten. Belum sepenuhnya jalan nasional di Provinsi Jambi dalam kondisi mantap atau mulus. Masih ada sekitar 8,9% atau 117 km jalan dalam kondisi rusak. Dari jumlah itu, 59 km diantaranya telah diperbaiki oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Provinsi Jambi. Ditargetkan perbaikan jalan rusak itu akan rampung pada Desember 2023. Kepala BPJN Provinsi Jambi, Ibnu Kurniawan, mengatakan kondisi jalan rusak tersebar di beberapa kabupaten. Jalan rusak berat terluas terdapat di Kabupaten Tebo mencapai 30 km. 117 kilo gitu. Nah, yang kita perbaiki tahun ini itu ada sekitar 59 kilo. Jadi dari 117 yang rusak yang kita perbaiki 59 kilo. Itu udah hampir 60%, 50% lah ya. Targetnya sampai kapan itu, Pak? Sampai Desember. Karena itu kan kontrak long segmen. Di mana aja wilayah yang diperbaikin ini, Pak? Tersebar di seluruh ruas jalan nasional yang ada di Jambi. Tapi yang paling besar itu ada di Tebo. BPJN Provinsi Jambi akan melakukan perbaikan jalan rusak secara bertahap. Pada tahun ini, progres jalan mantap di Provinsi Jambi baru 91%. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi kesulitan menetapkan pelaku pemberian dana gratifikasi. Berdasarkan undang-undang, pelaku pemberi uang gratifikasi baru bisa dikenakan pidana bila mendapatkan imbalan secara langsung, bukan dijanjikan di kemudian hari. Komisi Pemberantasan Korupsi masih menyelidiki kasus perkara tindak pidana korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun 2016-2017 hingga 2017-2018. Penyelidikan terus dilakukan guna mengungkap secara jelas siapa saja yang terlibat kasus perkara tersebut. Meski telah mengamankan dan menetapkan puluhan mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, hingga mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka dan terpidana. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi terkendala menetapkan tersangka yang memberikan dana gratifikasi atau pemberian suap. Hal ini dikarenakan menurut undang-undang, pelaku pemberi uang gratifikasi baru bisa dikenakan pidana bila mendapatkan imbalan secara langsung, bukan dijanjikan di kemudian hari. Hukum undang-undang kita, pemberi gratifikasi tidak bisa dihukum, kecuali suap. Kalau suap, itu pemberi suapnya itu dihukum, penerimanya sudah dihukum, gitu kan, dengan ancaman hukuman yang berbeda. Pasalnya juga berbeda.
Tapi kalau gratifikasi, pemberi gratifikasi tidak jadi. Hanya penerima gratifikasi saja. Memasuki tahun politik, para calon peserta pemilu diharapkan untuk tidak terlibat aksi korupsi. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga beras premium di pasar tradisional dalam kota Jambi terus naik. Untuk menekan harga beras agar tetap stabil, pemerintah kota Jambi akan melakukan operasi pasar murah. Pemerintah kota Jambi terus berupaya menekan harga beras. Salah satunya dengan menggelar operasi pasar murah. Pemkot Jambi bekerja sama dengan Perum Kanwil Bulog Provinsi Jambi untuk melakukan pasar murah. Operasi pasar murah bertujuan untuk mengendalikan harga beras agar tidak terus naik. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, operasi pasar murah akan digelar di sejumlah lokasi, termasuk kelurahan atau RT yang membutuhkan operasi pasar murah. Saat ini, kenaikan harga beras premium berkisar Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram. Bulog sudah siap dengan operasi pasar. Jadi kalau lurah atau ketua RT memang merasa di wilayahnya membutuhkan operasi pasar dengan harga yang sudah ditentukan dari Bulog, segera hubungi Bulog. Kemarin kami sudah koordinasi dengan pimpinan Bulog bahwa kita harus melakukan operasi pasar sehingga tidak ada harga beras di luar HET. Beli dengan yang hasil operasi pasar saja. Operasi pasar murah ini diharapkan dapat menekan harga beras, sehingga angka inflasi di Kota Jambi tetap stabil. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sejak beberapa hari terakhir, nelayan di Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak dapat mengekspor udang katak ke Hong Kong. Badai besar yang melanda Hong Kong menyebabkan nelayan tak dapat mengekspor udang tersebut. Nelayan di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengeluhkan harga udang ketak yang anjlok. Pasalnya untuk pengiriman ke luar negeri tidak dapat dilakukan karena hujan badai yang terjadi di Hong Kong. Kondisi ini terjadi sejak 10 hari yang lalu. Akibatnya banyak nelayan harus beralih untuk mencari kerang di beting. Bahkan karena kondisi itu, sejumlah tauke penampung udang ketak harus tutup sementara waktu. Salah seorang nelayan, Edwin, mengatakan, sekarang ini harga udang ketak ukuran besar hanya di kisaran Rp60.000 per ekor, dari harga normalnya Rp120.000 per ekor. Untuk udang ketak ukuran sedang Rp30.000 per ekor, dari harga normalnya Rp65.000. Ukuran paling kecil hanya Rp500 per ekor, dari harga sebelumnya Rp1.000 hingga Rp2.000 per ekor. Menurun. Ya. Kalau untuk saat ini berapa bang dapat? Paling sekitar 500-an lah ini. 500-an. Iya. Kalau semalam dapat 600. Itu per kilonya berapa kita jual bang? Per biji. Per biji? Iya. Per bijinya berapa? Per bijinya 45 sekarang. 45.000. Ya, yang besar tadi. Yang besar itu bang. Oh gitu. Sudah berapa lama kita jadi nelayan udang ketak? Kalau saya baru 2 tahun. Nelayan udang ketak mengeluhkan karena hasil yang didapat tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Selain harga anjlok, udang ketak juga saat ini sulit untuk didapat. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga arang tempurung kelapa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kian anjlok. Hal ini disebabkan berbagai hal termasuk tingginya pajak ekspor. Batok atau tempurung kelapa kerap dibuang begitu saja di pasar-pasar tradisional. Padahal batok kelapa dapat digunakan sebagai bahan baku mentah untuk diolah menjadi arang. Produk arang batok kelapa sebagai bahan baku setengah jadi pun dapat diolah lagi menjadi produk arang yang inovatif hingga briket. Produk batu arang tempurung kelapa atau coconut shell briquette charcoal dapat diproduksi sesuai kebutuhan pasar dan menjadi produk ekspor unggulan. Pengolahan tempurung kelapa menjadi arang dilakukan dengan cara pembakaran. Salah seorang pengusaha arang tempurung kelapa di Kecamatan Muara Sabak Barat, Didi Arisandi, mengatakan, meski kualitas arang kelapa lebih baik dari arang kayu, namun dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, harga arang tempurung kian anjlok. Sebelumnya harga arang tempurung kelapa bisa mencapai Rp6.700 per kilogram. Namun sejak 2 bulan terakhir, harganya berangsur turun, hanya berkisar Rp5.000 per kilogram. Penurunan harga arang tempurung kelapa berimbas besar pada pendapatan pelaku usaha arang tempurung kelapa. Kita dari Tanjung Timur ini kan nomor 2 dari Sulawesi, jadi kualitasnya bagus. Tapi kualitas bagus, harganya nggak bagus. Ini kita jual ke Jambi nih.
Jadi kita jual ke Jambi. Orang dari Jambi kan bawa ke Pulau Jawa, di Jawa baru dijadikan briket. Karena ya kita di sini kan tidak punya untuk pengolahan briket, itu nggak ada di sini. Nah ini harga, perbedaan harganya berapa nih, Bu? Perbedaan harganya itulah, kemarin kita jual ini sampai 7.500, sekarang 35.000. Dedi Adisandi mengaku saat ini usaha yang ditekuninya tetap produksi agar dapat membayar upah para pekerja. Jika sebelumnya dapat mempekerjakan 3 hingga 4 orang, namun saat ini hanya dapat mempekerjakan 2 orang. Dedi Adisandi berharap agar pemerintah dapat memberikan solusi dan memperhatikan masyarakat kecil. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman resmi membuka peringatan Hari Perhubungan Nasional tingkat Provinsi Jambi 2023. Kegiatan itu bertujuan dalam upaya membangun transportasi yang andal, efisien, dan berdaya saing. Bertepatan dengan momentum Hari Perhubungan Nasional ke-52, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman resmi membuka peringatan Hari Perhubungan Nasional tingkat Provinsi Jambi tahun 2023. Sudirman mengatakan, Hari Perhubungan Darat dapat memberikan dorongan kepada insan transportasi dalam meningkatkan kinerja sektor transportasi untuk kepentingan masyarakat. Meningkatkan inovasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi sebagai wujud modernisasi menuju ke arah yang lebih baik sangat diperlukan dalam meningkatkan keselamatan transportasi. Regulator sektor transportasi dapat bekerjasama dan berkolaborasi secara optimal dengan seluruh insan transportasi, khususnya dalam upaya memberikan pelayanan transportasi terbaik kepada masyarakat. Transportasi memiliki peran sentral dalam menyukseskan pembangunan. Meningkatkan aksesibilitas transportasi menjadi target pemerintah untuk memenuhi aspek keamanan dan keselamatan transportasi bagi masyarakat. Kontribusi dan kolaborasi yang semakin kuat dari sektor transportasi akan semakin mendorong percepatan pembangunan daerah. Atas nama pemerintah provinsi, mengucapkan selamat dan sukses. Semoga insan transportasi terus bisa memberikan kerja-kerja yang baik, teramat khusus memberikan keselamatan bagi masyarakat. Peran serta insan transportasi beserta jajaran, termasuk juga kerjasama dengan stakeholder, menjadi sangat penting karena keselamatan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari insan perhubungan atau insan transportasi, tetapi juga menjadi keselamatan semua. Sudirman berharap Hari Perhubungan Nasional ke-52 tingkat Provinsi Jambi mampu membangun transportasi yang andal, efisien, dan berdaya saing untuk meningkatkan mutu transportasi di masa yang akan datang. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazir Akbar. Dan saya Cynthia Permana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.